Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun tilmidatun. Baiklah teman-teman kelas 5, hari ini kita akan belajar PAI, materinya tentang surat At-Tin. Ya, sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. Pasti sudah pada hafal ya surat At-Tin ya. Ya, jadi nanti tugasnya yaitu menyetorkan hafalan surat At-Tin beserta artinya. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama dengan makhrajnya, dengan hukum tajwidnya. Wahid, isnain, salasah. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, surat At-Tin sudah kita baca. At-Tin artinya buah tin, ada 8 ayat ya. Kemudian surat yang ke-95. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Asbabun nuzul dari surat At-Tin atau sebab turunnya surat At-Tin. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun atau pelupa. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amal-amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus walaupun orang tersebut mengalami pikun. Isi kandungan surat At-Tin atau pesan-pesan yang ada di dalam surat At-Tin. Di sini Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci. Yang pertama, kota yang ditumbuhi pohon tin, yaitu kota Damaskus, tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, tempat yang ditumbuhi pohon zaitun, yaitu terletak di Yerusalem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Bukit Sinai di antara Mesir dan Palestina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian yang terakhir yaitu demi negeri Mekah yang aman, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Dan terakhir, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 4 sampai ayat 8 inti atau isi kandungan dari surat At-Tin. Begitu ya teman-teman tentang surat At-Tin. Selanjutnya kita masuk ke materi Asmaul Husna. Di sini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kita bisa rajin beribadah, kemudian mengaji, kemudian berbakti kepada orang tua, sopan dan santun kepada orang tua. Nah, kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayy, artinya Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di sini, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup.
Sebaliknya, sering kita melihat orang dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, kecelakaan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum, artinya Maha berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Tapi ketika kita mampu melakukannya sendiri, marilah kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Asmaul Husna yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Ahad, artinya Maha Esa. Esa artinya satu, jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Dosa dari perbuatan musyrik sangat besar. Orang yang melakukan disebut musyrik, perbuatannya disebut dengan syirik. Oke, kita sudah bahas satu persatu dari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan yang ada di modul. Untuk video hari ini Usmal cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.